Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Untuk kali ini saya akan memberikan langkah-langkah cara membuat validasi data bertingkat di formulir menggunakan aplikasi Dewe 2024. Jadi data ini bertingkat ya. Bertingkat itu artinya ada kategori, nanti ada subkategori, nanti di dalamnya ada subnya lagi. Jadi datanya itu memuat beberapa kategori, terus muncul hanya data yang sesuai saja. Jadi ketika nanti dipilih suatu menu, maka di dalamnya nanti isinya adalah sesuai dengan menu yang dipilih. Terus tampilan lebih simpel, jadi gampang dipahami. Kalau misalkan datanya sedikit, itu menggunakan validasi seperti ini. Misalkan cuma 3 pilihan, maka bisa ditulis valid titik 2, pilihan pertama, titik koma, pilihan kedua, titik koma, pilihan ketiga. Itu kalau datanya cuma 3. Terus kalau misalkan datanya berdasarkan tabel atau sheet lain, maka nulisnya seperti ini. Jadi valid titik 2, desa ini adalah nama sheetnya. Terus kode ini berarti kolom kode, terus ini menampilkan nama desa. Jadi nanti semua yang ada di sheet desa nanti akan tampil, yaitu nama-namanya beserta kodenya ya. Ini kalau misalkan berdasarkan sheet. Tapi kalau misalkan sheetnya itu terdiri dari ratusan atau ribuan data, maka akan sangat tidak efisien ya ketika tampil semuanya sampai 1000 nanti tampil di dalam satu chat WA, itu kan tidak efisien atau sulit dipahami. Nah, kali ini akan lebih simpel dan gampang dipahami. Contohnya seperti ini. Contohnya saya buktikan dalam bentuk chat ya, langsung ya. Ini langsung saya buktikan di chat saya. Formnya adalah fpos. Jadi akan mengambil data kode pos dari provinsi, kota, kabupaten, desa yang ada di Indonesia. Ini saya buat tabelnya seperti ini. Tabel ini kode pos. Nah, di sini. Jadi ada desa, ada kabupaten, ada kota, ada provinsi ya. Jadi ketika nanti milihnya Jawa Barat, maka muncul kotanya yang ada di Jawa Barat saja. Terus ketika di kotanya dipilih yang misalkan Bogor, maka munculnya yang kabupaten yang ada di Bogor saja. Terus misalkan kabupatennya saya pilih Ciawi, maka untuk desanya muncul yang berdasarkan pilihan kabupaten Ciawi saja, sehingga nanti muncul lebih simpel kayak gitu ya. Oke, sekarang saya buktikan di bentuk chatnya. Formnya tadi adalah fpos, kata kuncinya seperti ini. Nanti muncul pertanyaan misalkan. Ini untuk formnya bebas ya, untuk pertanyaan customnya bebas, silahkan disesuaikan saja. Nah, di sini setelah mengetikkan nama, kemudian pilih provinsi. Nih, sementara saya buat 3 provinsi dulu yang ada di Jawa ya, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini adalah yang sudah saya setting di bagian database. Namun kalau misalkan satu Indonesia ya mungkin banyak ya. Nah, ini provinsinya ada 3, cuma ada 3. Ketika saya pilih Jawa Tengah misalkan, maka semua berikutnya adalah akan muncul kota. Kotanya yang ada di Jawa Tengah saja, kayak gitu ya. Jadi saya pilih angka 2, maka munculnya yang ada di Jawa Tengah saja. Tidak muncul semua, mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur itu tidak muncul semua. Nah, di sini setelah ketik angka 2, maka munculnya yang ini. Ini adalah yang ada di Jawa Tengah. Yang dari Jawa Timur dan di Jawa Barat tidak muncul, walaupun ada ya. Di sini di bagian kota, sheet kota ya. Nah, di sini ada kota yang ada di Jawa Barat, ada di kota di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur. Ini munculnya yang ada di Jawa Tengah saja. Lah ini, dari sini sampai sini. Seperti itu ya. Terus kemudian setelah itu, setelah milih kota, setelah milih provinsi ya, kemudian milih kota. Nah, kotanya saya pilih misalkan 5, Pati, kota Pati. Nah, maka munculnya adalah setelah itu kabupaten yang ada di kota Pati, gitu kan. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Jadi kabupaten yang ada di Pati saja. Nah, di sini kita lihat di sheet kabupaten. Nah, di sini Pati. Nah, ini. Jadi yang ada di Pati akan muncul. Jadi lebih simpel ya, tampilannya lebih simpel karena yang muncul itu tidak semuanya, tapi sesuai dengan pilihan saja. Setelah milih kabupaten, kemudian setelah kabupaten nanti munculnya desa. Saya pilih kabupaten misalkan Margorjo, yaitu 11, pilihan 11. Saya enter. Kemudian muncul desa. Nah, ini desa yang ada di tadi di nomor 11 yaitu Margorjo. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ketika saya pilih misalkan Pegandan, yaitu nomor 6. Nah, selesai.
Oke, seperti itu ya. Jadi Jawa Tengah, provinsinya, kotanya Pati, kabupaten, desa, serta nanti muncul kode pos. Jadi kode posnya ini sesuai dengan inputan tadi. Ya, jadi bertingkat. Nah, gimana cara nyetingnya? Oke, seperti ini saya tunjukkan langkah-langkahnya ya. Saya tunjukkan langkahnya. Jadi kita membutuhkan beberapa sheet atau tabel yang nanti memuat tadi beberapa kategori, mulai dari provinsi, terus kota, kabupaten, desa ya. Jadi ada beberapa tabel. Pertama adalah membuat sheet untuk masing-masing kategori beserta datanya. Contohnya, ini saya tutup dulu ya file dewannya. Terus saya buka file servernya yang isinya database. Nah, ini. Pertama tadi akan membuat sheet untuk masing-masing kategori. Nah, pertama adalah sheet provinsi. Nah, provinsi di sini untuk isinya adalah ini ya, provinsi. Nah, ini semua provinsi yang akan dimunculkan ini adalah kategori pertama ya. Jadi di awal itu ada provinsi. Nanti kalau misalkan lebih banyak lagi ya silakan ditulis di bawahnya lagi. Jadi ini adalah satu sheet untuk provinsi. Terus kemudian berikutnya adalah kota. Nah, karena kota ini muncul berdasarkan provinsi yang dimasukkan, maka di sini ada dua tabel. Jadi provinsinya apa tadi di sini ya. Jadi provinsi itu berdasarkan ini ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus kemudian kota yang ada di Jawa Barat apa saja. Nah, nanti dimunculkan di sini. Ini Jawa Barat, nah ini kotanya. Gitu ya. Jadi nanti silakan ini datanya bisa di custom sendiri ya. Terus jika milih Jawa Tengah, nanti munculnya ini. Jika milih Jawa Timur, munculnya ini, ya gitu kan. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan lebih dalam lagi, yaitu ada kabupaten. Berarti ketika milih Bandung Barat, nanti kabupatennya apa saja. Nah, nanti ada satu tabel lagi, yaitu kabupaten. Nah, nanti misalkan seperti ini. Nah, ini kan semakin kecil lingkupnya akan semakin banyak. Di sini untuk jumlah kabupaten sampai 600. Kalau dimunculkan semua kan sangat tidak efisien ya. Ketika pilih Bandung Barat, maka kabupatennya ada ini. Ketika pilih Bandung, nah ini kan Bandung, nanti munculnya ini banyak. Nah, ini lumayan banyak juga ya. Ketika milih Banjar, maka munculnya yang ini untuk kabupatennya seperti itu. Jadi lebih simpel. Terus setelah milih kabupaten, misalkan Kabupaten Rongga. Nah, nanti di dalam Kabupaten Rongga itu ada desa-desa. Nah, desanya apa saja? Di sini, di sheet desa ya. Saya pilih Kabupaten Rongga, maka desanya ini. Saya pilih Kabupaten Gunung Halu, maka desanya ini, gitu kan, sesuai dengan yang dipilih ya. Nah, terus kemudian muncul kode posnya. Begitu. Ini tabel-tabel yang harus disiapkan. Terus setiap tabel ini untuk data yang setiap kategori itu tidak boleh ada yang sama. Di sini maksudnya. Misalkan provinsi, ini tidak boleh ada yang sama ya. Terus untuk kota, ini adalah tabel kota. Maka di kolom kota ini tidak boleh ada kota yang sama. Kota yang sama ya nggak boleh ya, karena ya ini tabel kota ya berarti harus beda semua. Kalau provinsi itu berarti kan bisa sama ya, berarti provinsi Jawa Barat ini kotanya. Di dalam tabel kota atau kolom kota ini tidak boleh ada yang sama. Terus kabupaten, nah di sini di kabupaten ini nggak boleh ada yang sama. Kalau kota ya otomatis ini sama ya, Bandung Barat ini kabupatennya gitu. Jadi tidak boleh ada yang sama di setiap tabelnya. Ini desa ini nggak boleh ada yang sama ini, nggak boleh ada yang sama. Terus format semua data menjadi teks. Oh ya, jangan lupa untuk datanya, baik itu provinsi, kota, dan semuanya ini diformat menjadi teks. Iya, teks. Nah, kayak gitu. Barangkali nanti datanya berupa angka, itu diformat menjadi teks dulu semuanya. Ya, di teks kan dulu, diganti teks. Nah, seperti itu. Nah, ini kode pos juga ini formatnya teks ya, jangan angka. Terus kemudian setting formulir beserta validasinya. Oke. Sekarang untuk cara penulisan validasi di dalam formulirnya. Ini untuk formulirnya ada di sheet biodata. Nah, di sini mohon diperhatikan ya. Dipahami setiap langkah-langkah atau penulisan yang saya ketik di sini. Nanti untuk file ini saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri, bisa mengedit semua yang saya tulis di sini. Pertama adalah yang 3 kolom pertama ini, nomor formulir, tanggal formulir, dan nomor telepon ini wajib ada. Ini format untuk formulir wajib ada 3 kolom depan ya. Terus untuk nomor formulir di sini di nomor 2-nya dikosongi baris keduanya. Terus tanggal formulir di baris keduanya adalah
ini konfirmasi atau awalan ketika akan mengisi formulir. Silakan nanti bisa di custom sendiri. Terus nomor telepon di bawahnya itu untuk baris keduanya itu adalah konfirmasi atau teks setelah pengiriman atau pengisian formulir selesai. Nah, ini juga bisa di custom. Terima kasih data telah kami terima. Nah, ini nanti data-datanya menyesuaikan dengan tabel yang sebelumnya diisi. Terus, nah ini di pertanyaan nama untuk mengetik nama itu harus kapital. Maka penulisan validasinya seperti ini, valid kapital. Jadi ketika nanti menggunakan huruf kecil akan diminta memasukkan kembali. Jadi harus kapital ya, ini validasi kapital. Terus kemudian untuk memasukkan provinsi. Nah, provinsi ini muncul berdasarkan pilihan. Tadi kan muncul pilihan provinsi ya, ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Cara penulisannya adalah ini. Valid ya, valid titik 2 prop ini berarti nama sheet ya, nama sheet prop. Terus memunculkan isi dari kolom provinsi. Nah, di sini di prop di sini. Nah, ini tabel prop atau sheet prop ya. Kemudian memunculkan tabel atau kolom provinsi. Nah, ini Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Seperti itu. Terus kemudian untuk kota. Nah, untuk kota itu nanti menampilkannya itu adalah kota-kota berdasarkan provinsi tadi yang dipilih. Nah, maka di sini saya kasih warna ya, warna merah. Ini ada hubungannya. Jadi provinsi yang di sini dengan provinsi yang di sini ada hubungannya. Jadi kalau provinsi yang di sini dipilih Jawa Tengah, maka kotanya muncul sesuai yang ada di Jawa Tengah saja, gitu ya. Jadi di kota di sini nanti munculnya kota ini yang muncul adalah berdasarkan provinsi yang dipilih sebelumnya. Misalkan milihnya Jawa Barat ya berarti kotanya ini. Kalau dipilih Jawa Tengah ya berarti munculnya ini. Kalau Jawa Timur munculnya ini, gitu ya. Jadi penulisannya adalah seperti ini. Valid berarti validasi ya, titik 2. Kota berarti mengambil data di sheet kota. Terus kemudian akan menampilkan kolom mana? Menampilkan kolom kota. Nah, di sini setelah kata kota, perhatikan di sini ada garis 2 ya, garis 2. Ini bukan angka 1, bukan huruf L, tapi garis 2. Itu tombolnya ada di sebelah backspace, sebelah kiri backspace. Ya, silakan dicek saja di keyboard sebelah kiri backspace. Terus kemudian berdasarkan provinsi. Nah, provinsi ini penulisannya harus sama dengan yang ini ya. Huruf besar, huruf kecilnya nggak ngaruh, yang penting karakternya sama. Ya, jadi ini maksudnya adalah akan menampilkan sheet kota, isi dari sheet kota, kolom kota. Nah, kolom kota itu yang ini. Ya, ini sheet kota. Nah, ini. Nah, ini kolom kota ini. Nah, ini kolom kota berarti kolom B ya. Kolom kota ini berdasarkan provinsi. Nah, berdasarkan provinsi. Kalau provinsinya Jawa Barat ya berarti menampilkannya ini. Itu seperti itu ya. Jadi, ini akan menampilkan isi kolom kota berdasarkan provinsi. Provinsinya apa? Ya berarti di sini tadi masukinnya apa? Jawa Tengah, maka otomatis munculnya kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Terus berikutnya adalah kabupaten. Nah, kabupaten juga teknisnya sama saja. Jadi akan menampilkan kabupaten berdasarkan kota yang dimasukkan. Jadi ini ada warna biru. Nah, ini warna biru ini nyambung ya, atau ada hubungannya. Jadi ini adalah validasi titik 2 kabupaten. Jadi akan mengambil di sheet kabupaten, menampilkan isi dari kolom kabupaten berdasarkan kota. Nah, kotanya apa? Nah, ini misalkan Pemalang. Berarti ya nanti yang muncul adalah kota-kota yang ada di Pemalang saja, kayak gitu ya. Perhatikan di sini untuk tandanya ada 2 ya. Tanda garisnya ada 2. Ada 2 ini garis lurus. Nanti diambil di sini yaitu kolom kabupaten berdasarkan kota yang dimasukkan. Nih, seperti ini. Untuk kabupaten, kolom kabupaten ini tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama. Oke, terus kemudian ada desa. Desa juga sama ya, intinya sama saja. Di sini akan menampilkan isi dari sheet desa, kolom desa ya, kolom desa berdasarkan kabupaten yang dimasukkan. Nah, kabupatennya ini. Nah, ini. Isinya apa di sini? Kabupatennya Comal. Maka semua desa yang di Comal akan muncul. Contohnya adalah Sarwodadi ya. Terus di sini bagian bawah ada search from. Search from ini berarti maksudnya akan mengambil dari sheet desa, terus
ngambil kabupaten dan desa, terus nanti akan memunculkan kode pos. Kode posnya di sini. Jadi otomatis ya. Jadi kode posnya otomatis berdasarkan desa yang dipilih, Misalkan Sarwodadi, maka otomatis untuk nomor posnya, kode posnya akan muncul berdasarkan desa yang diambil. Silakan, nanti ini bisa di custom. Nanti saya upload di Google Drive, saya cantumkan di deskripsi linknya. Nanti teman-teman bisa mendownload dan mengedit sendiri. Ini untuk kategorinya bebas ya, bisa 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan mau nambah lagi sub kategorinya ya silakan, dicoba saja untuk menambahkan tabel. Tapi teknisnya tadi seperti ini ya, silakan teknisnya bisa dipahami. Untuk huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh, huruf kecil nggak ngaruh. Tapi untuk penulisan valid ini huruf besar ya, ini huruf besar. Tapi untuk bagian sini ada nama sheet, nama tabel, itu bebas, huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh. Untuk judul kolom, huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya. Tapi perhatikan di sini untuk tanda garis, tanda kurung, ini wajib sesuai, dan nggak boleh ada yang salah. Setiap pertanyaan wajib diakhiri dengan tanda titik 2. Ini titik 2, ini titik 2, ini titik 2. Setiap pertanyaan wajib diakhiri oleh tanda titik 2. Ini titik 2. Gitu ya. Ya, seperti itu. Ini settingan untuk validasi tadi data yang bertingkat. Kalau sudah masuk ke aplikasi Dewanya, kita setting formnya. Untuk formnya intinya sama saja sih. Jadi untuk setting form di aplikasi Dewa dengan tipe kompleks. Ini adalah aplikasi Dewanya, sudah terbuka. Kita masuk ke menu form. Nah, kita coba buat form baru ya. Misalkan data pos. Misalkan kayak gini. Misalkan ngetiknya adalah data pos. Terus save to table. Jadi tadi sheetnya adalah sheet biodata. Ini ada nomor telepon, nama, provinsi, kota, kabupaten, desa, pos. Ini semuanya dicentang. Terus form tab-nya pilih yang kompleks. Pilih yang kompleks ya, wajib ya, karena untuk ada validasinya itu harus yang kompleks. Terus allow duplicate, ada no forever, replace if exists, dan yes. Kalau no artinya di dalam hari yang sama itu tidak bisa mengirim 2 kali. Kalau no forever, tapi kalau no ini ya, yang no yang pertama itu berarti hari keduanya bisa, hari kedua atau hari setelahnya bisa. Tapi kalau no forever, hari pertama, hari kedua, hari berikutnya itu nggak bisa terus yang bisa. Tapi kalau no saja, itu berarti hari berikutnya bisa. Terus replace if exists berarti akan mereplace di data sebelumnya. Kalau yes berarti akan muncul data yang baru. Ketika ngisi 2 kali ya berarti masuk 2 data, gitu ya. Tapi kalau replace itu mengganti data sebelumnya, seperti itu. Pilih saja yang ya saja ya. Terus form konfirmasi nggak usah. ID form digitnya pilih yang 4 saja. Ini maksudnya adalah nomor digit ya, atau nomor form. Ketika nanti formnya maksimalnya 9.999 ya 4 kayak gitu. Misalkan formnya bisa sampai puluhan ribu atau ratusan ribu yang mengisi, ya berarti ini ditambah gitu ya. Tapi kalau cuma ratusan atau ribuan cukup 4 saja nggak apa-apa. Yang lain silakan disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah di save, selesai seperti itu ya. Silakan dicoba dipanggil dengan kata data pos. Oke, seperti itu saja untuk settingan data bertingkat menggunakan formulir aplikasi Dewa. Silakan untuk tadi servernya, file server yang ini nanti saya cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa mencoba sendiri, nanti bisa mengedit sendiri data sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.